Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Darmika Putra. Saya berasal dari Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya mengadakan kegiatan pembelajaran dengan mengambil materi unsur-unsur pembentuk alam semesta, di mana tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami proses terbentuknya Buana Agung dan Buana Alit. Kegiatan ini sebagai pemenuhan tugas PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK Universitas Hindu Negeri di Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa pimpin doanya. Cita, Elsa, Reja, Rere, Sekar, Kirana, Nikil ya, ya, tolong dipertahankan ya, bagus. Baik, dipertahankan agar selalu nihil ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengingat-ingat lagi materi apa yang pernah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Masih ingat ya kita belajar apa? Pengertian iya, Reja, apa itu Buana Agung nak? Rere, apa itu Buana Agung nak? Alam yang sangat luas, ruang yang sangat luas, tempat bernaungnya segala ciptaan Sang Hyang Widi. Contoh Buana Agung apa Cita? Planet, bagus. Elsa, apalagi selain planet? Gunung, bagus. Apalagi Reja selain gunung? Laut, ya. Kemudian Buana Alit itu apa? Bagus, isi dari Buana Agung apa saja itu? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi kalian masih ingat ya apa materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Ya, nah hari ini kita akan belajar materi unsur-unsur pembentuk alam semesta. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses terbentuknya alam semesta atau Buana Agung dan juga Buana Alit. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik dapat memahami bagaimana proses terbentuknya Buana Agung dan Buana Alit. Jadi setelah kalian belajar nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya Buana Agung dan Buana Alit. Oh ini begini. Nah itu yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Nah sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan SPK dulu. Nah SPK-nya Bapak akan mengajak kalian untuk bermain kuis. Mau nggak? Mau.
Coba sih tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Itu jangan loyo ya. Oke. Sekarang akan Bapak bukakan kuisnya ya. Perhatikan wilayah ya. Pertanyaannya ya. Perhatikan siapa yang bisa nanti maju. Pertanyaan pertama. Ruang yang sangat luas tempat bernaungnya ciptaan Sang Hyang Widiwasa disebut titik. Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Kan tadi sudah dijawab. Ayo. Ya Elsa, silakan maju. Mana jawabannya nak? Ya dipencet, ditempel. Yang C kita lihat, jangan duduk-duduk. Iya, benar. Ya. Berikutnya soal nomor 2. Coba dibaca. Gambar ini merupakan contoh titik. Ini kan gambar planet nih. Kira-kira apa ya? Kalau buana alit mikrokosmos, jagat alit ada jagat agung, ada kata agungnya, kata kuncinya. Ya, apa kira-kira jawabannya? Jangan takut salah. Yang mau maju ke depan. Ayo, sekarang maju nak. Ya, yang mana jawabannya nak? Aduh, coba lihat ya. Yang C jawabannya sekarang. Iya benar. Soal nomor 3. Kata buana berarti alam, sedangkan alit berarti apa ya? Ada yang tahu? Alit. Tahu nggak? Cita, ayo maju nak. Ya, kita lihat dulu sekarang jawabannya. Wah, tepuk tangan. Jadi semuanya jawabannya betul ya. Berarti kalian masih ingat dengan materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya nak ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya pada kalian. Pernah nggak kalian ikut kegiatan pramuka? Pernah nggak? Pernah hiking nggak? Nah, ketika kalian hiking, kalian akan melewati berbagai tempat, ya nggak? Melewati sawah, melewati gunung, melewati sungai, bahkan bisa juga melewati hutan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari buana agung atau buana alit. Buana agung, ya. Buana agung, ya. Ada sungai, ada laut, ada hutan, ya. Ada sawah. Itu contoh-contoh dari buana agung, ya. Lalu bagaimana sih buana agung itu terbentuk? Lalu bagaimana sih buana alit itu terbentuk? Ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Itulah yang akan kita pelajari. Jadi simak baik-baik nanti pemaparan yang akan Bapak sampaikan melalui berbagai sumber belajar. Ya. Nah, sekarang kalian akan Bapak akan mengajak kalian untuk menyimak tayangan video sumber belajar. Jadi silahkan simak baik-baik pengetahuan apa yang akan kalian dapatkan. Nanti kalau tidak paham, kalian bisa bertanya pada Pak Guru ya. Oke, siap ya.
dilihat konsepnya ya. Ada pulsa, ada peragaan, ada prakerti. Perhatikan kata cita dan triguna. Nanti kalau nggak paham tanyakan ke Pak Guru. Menjelaskan ya, akan menjelaskan, tapi sebelum Bapak menjelaskan, kalian Bapak persilakan untuk bertanya kalau ada yang belum dipahami dari tayangan video yang baru saja Bapak tayangkan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, Rere, silakan nak. Apa sih Pak pengertian pulsa? Saya belum paham. Oh, jadi Rere belum paham nih apa itu pulsa. Siapa yang mau menjawab? Jadi pulsa itu adalah unsur kehidupan. Jadi nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi ya. Yang memberi kehidupan kepada setiap makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup? Hewan, tumbuhan, manusia. Yang memberikan unsur hidup itu adalah pulsa. Ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih detail lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Kirana, ayo nak. Pengertian dari Ahamkara. Iya, ahamkara itu adalah rasa keakuan, ego, ya, yang ada dalam setiap diri makhluk hidup, termasuk kita manusia. Sehingga Seven dengan Elsa pasti berbeda karakternya. Cita dengan Sekar pasti berbeda karakternya atau sifatnya karena memiliki ego masing-masing. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, Bapak jelaskan sekarang ya. Oke, Bapak akan jelaskan. Bapak akan jelaskan. Bisa dibaca nggak nak? Bisa dilihat nggak nak? Bisa ya. Nah ini
ini Bapak jelaskan sekarang. Proses terbentuknya buana agung dan buana alit. Paham ya? Nah, sekarang Bapak jelaskan. Semua alam semesta ya beserta isinya itu bersumber dari mana? Siapa yang menciptakan? Sang Yang. Jadi Sang Yang itulah sumber dari segala penciptaan di alam semesta. Lahir dari beliau, berasal dari beliau, nantinya pun akan kembali kepada beliau. Nah, ketika beliau berkehendak untuk mencipta, beliau akan bertapa. Dari tapanya muncullah dua kekuatan besar yang disebut dengan apa ini? Purusa. Apa ini? Iya, Purusa dan Pradana bertemu. Purusa ini adalah unsur kehidupan, sedangkan Pradana ini adalah unsur kebendaan. Jadi antara Purusa dan Pradana ini bertemu, maka terjadilah penciptaan atau cikal bakal dari segala apa yang ada di alam semesta, ya. Jadi Purusa itu jiwa, sedangkan Pradana itu tubuh. Dalam diri kalian ada jiwa nggak? Ada tubuh nggak? Jiwa bisa dilihat nggak? Tubuh bisa dilihat? Ini unsurnya Purusa dan Pradana. Nah, pertemuan antara Purusa dan Pradana kemudian melahirkanlah atau mewujudkan yang namanya cita. Cita itu namanya atau yang dimaksud dengan cita itu adalah alam pikir yang sangat halus, ya, atau zat yang sangat halus yang merupakan alam pikir. Nah, alam pikir inilah kemudian dipengaruhi oleh apa ini? Triguna. Ya, tri itu berapa? 3. Tiga sifat. Sattwan, rajas, dan tamas. Apa? Sattwan, rajas, dan tamas. Sattwan itu apa? Sattwan itu adalah sifat-sifat mulia, kebenaran, kebijaksanaan. Punya nggak kalian? Punya, kita semua punya. Rajas itu apa? Sifat aktif, sifat dinamis, sifat yang selalu ingin aktif, ya, itu namanya rajas. Sedangkan tamas itu apa? Sifat lamban, sifat malas, sifat bodoh. Punya nggak kita? Punya. Ketika itu mempengaruhi cita, itulah bagian dari sebuah proses penciptaan, ya. Dari cita dan triguna kemudian bertemu muncullah yang namanya apa? Organ pengenal. Ada budi, ada perasaan, ya. Ada budi, ada perasaan. Jadi suatu alat untuk menimbang sesuatu itu disebut dengan budi. Apa? Budi. Ya, sedangkan alat untuk perasa yaitu perasaan. Punya perasaan nggak kita? Punya. Punya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Mana. Nah, dari mana inilah kemudian muncul yang namanya ahamkara atau ahankara. Apa itu? Rasa keakuan. Rasa Keakuan. ya, ego. Kita punya ego masing-masing. Seven akan berbeda egonya dengan Reja akan berbeda dengan cinta, begitu seterusnya. Setiap ciptaan memiliki karakteristik yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari ahankara inilah muncul nanti yang namanya dasendriya. Dasen itu 10 indra, cikal bakal indra. Namanya dasendriya. 5 organ penilai, 5 organ penggerak. Nanti Bapak jelaskan lebih detail lagi. Nah, dari indra ini akan muncul lagi, ya, yang namanya pancatanmatra. Apa? Pancatanmatra.
mantra atau 5 unsur zat halus. Nanti Bapak jelaskan lagi. Dari pancatan mantra ini kemudian lahir lagi yang namanya Panca Maha Bhuta, 5 unsur dasar pembentuk alam semesta, baik buana agung maupun buana halus. Dari Panca Maha Bhuta inilah kemudian muncul berbagai Brahmanda. Tahu Brahmanda? Telur Brahman. Itu bahasa dalam kitab suci. Yang dimaksud telur Brahman itu adalah segala planet. Planet bentuknya kotak apa bulat? Termasuk planet tempat kita tinggal, namanya planet apa nak? Planet Bumi. Jadi planet Bumi itu terbentuk dari unsur Panca Maha Bhuta sebagai unsur yang paling kasar, dan unsur-unsur yang lainnya sampai dengan pulsa. Jadi kalau penciptaan dari halus ke kasar, nah kalau peleburan atau kiamat dari kasar menuju yang halus, kembali kepada Sang Hyang Widi. Dari Sang Hyang Widi semua tercipta, dan suatu saat nanti semuanya juga akan kembali kepada Sang Hyang Widi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, sekarang kalau kalian sudah jelas ya, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian ya. Tapi sebelumnya Bapak mau membentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya sudah pernah Bapak bagi, masih ingat nggak? Masih. Sekarang kalian Bapak minta kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diatur posisi duduk. Sudah ya? Sudah itu sesuai kelompoknya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan materinya, baik dengan tayangan video maupun dengan penjelasan secara langsung. Nah, sekarang Bapak bagikan juga materi ajarnya ya. Ini untuk kelompok apa ini namanya? Kelompok visual ya. Nah, ini kelompok apa namanya? Kinestetik. Bagus. Ini kelompok audiologi ya. Terus, nah itu sumber belajarnya ya, materinya nanti dibaca-baca. Nah, ya nanti dibaca ya. Sudah dibaca-baca dulu. Kemudian kalau sudah kalian pahami materinya ya, Bapak akan memberikan penugasan berupa LKPD. Ini tugasnya kalian kerjakan di LKPD. Tugasnya apa Pak? Perhatikan. Untuk kelompok visual, mana kelompok visual? Kalian akan membuat poster. Buat poster ya. Ini bahannya. Nanti Bapak bagikan, ini alatnya ya. Poster terkait dengan materi apa? Buana agung dan buana alif, atau proses terbentuknya buana agung dan buana alif ya. Kemudian kelompok auditori akan membuat peta konsep ya, membuat peta konsep ya. Kemudian
kelompok kinestetik akan menyusun kata. Dipahami dulu, ya, dipahami dulu. Ya, lihat di materinya ya, belajarnya ya. Ini gantian ya. Ahangkara. Dari ahangkara ini muncul lagi namanya dasendriya. Dari dasendriya muncul 5 unsur halus pembentuk alam semesta disebut dengan panca tanmatra. Barulah panca mahana. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru lahirlah yang namanya ciptaan atau Brahmanda. Sudah? Sudah apa? Yang rapi ya. Sudah, kelompok auditori. Lagi. Ya, pasang di depan ya. Pasang di sebelah sana. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau minta kalian untuk maju ke depan dari kelompok perwakilan saja ya. Kelompoknya Elsa, coba mana hasil karyanya ditunjukkan. Yang lainnya diperhatikan. Dibaca nak. Baca yang keras. Oh iya, diperkenalkan diri dulu, salam dulu sama kawan-kawan. Kawan-kawan diperhatikan dulu ya. Om Swastiastu. Dari kelompok apa?
apa diskusinya? Membentuk ya terbentuknya ya bagaimana prosesnya dibacakan anak-anak dari awal apa kekuatan tapasan yang ini kemudian bertemu dengan pradana, kemudian mewujudkan apa? Cita, kemudian jadi cita bertemu dengan triguna, kemudian menimbulkan mana, dari mana kemudian memunculkan ahangkara, dari ahangkara memunculkan dasendriya, dari dasendriya memunculkan panca tanmatra, dari panca tanmatra melahirkan panca mahabhuta, dari panca mahabhuta melahirkan buana agung dan buana alit. Tepuk tangan. Ya, baik, untuk kelompok visual ini akan Bapak tanya, ini gambar apa sih nak? Gambar air apa ini? Air sungai. Ini gambar apa? Batu. Ini gambar apa? Api. Ini gambar apa? Angin. Angin atau awan ya. Kamu gambar awan apa angin ini? Angin ya. Yang terakhir apa ini? Planet ya. Atau ruang angkasa. Ini merupakan apa? Unsur-unsur pembentuk buana agung maupun buana alit yang mewujud dari unsur padat. Apa itu? Ada apa? Teja, Bayu, dan Akasa Pertiwi. Ya. Kemudian ini apa? Inilah yang disebut dengan salah satu contoh apa tadi buana alit apa sih? Manusia. Unsurnya sama, pembentuknya kita. Cuma dalam manusia ini yang paling sempurna ya, karena memiliki dasendriya ya, dan juga memiliki mana. Dasendriya ini ada 5 organ penilai, ada 5 organ penggerak. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan Bapak jelaskan lebih detail lagi. Jadi selesai ya, sudah disajikan. Jadi mari kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik, sekarang kalian duduknya sesuai yang semula ya. Duduknya menghadap ke depan semua. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang proses terbentuknya buana agung dan buana alit. Ini hasilnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham enggak? Ya. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi. Bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mewakili? Coba Elsa, gimana perasaannya nak? Senang. Kemudian bisa dipahami nggak materi yang Bapak sampaikan? Bisa dipahami. Ferry gimana nak perasaannya? Senang. Terus materinya bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ada sarannya nggak? Mau bagaimana? Cukup. Kenapa senang sih perasaannya? Sekar, kenapa senang nak ikut pelajaran Bapak hari ini? Sudah bermain apa tadi? Bermain kuis, sudah membuat peta konsep, sudah membuat poster, sudah berdiskusi. Lanjutnya bagaimana? Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan mengadakan evaluasi ya. Bapak akan membagikan LKPD lagi, tapi kerjakan secara individu. Ya, kerjakan ya. Ya, ditulis namanya ya. Tulis namanya ya.
Ada yang dapat double nggak? Enggak ya? Apa ya? Dan dikerjakan ya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, kerjakan. Ya. Ya, kelasnya kelas 5C ya. Pak ini ditulis apa di? Di sila. Sudah selesai ya. Nah, sudah selesai boleh dikumpul. Sudah selesai. Penyakirannya sudah nak? Ya, penyakiran sudah selesai. Terus punya diri kan nak? Ya. Nah, punya telepon sudah. Oh, saya sudah. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penutup ya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan belajar proses terbentuknya buana atom dan buana alif, kalian menjadi semakin meningkat serada baktinya kepada Sang Yang Widi, dan kemudian juga selalu mentaati apa yang menjadi ajaran-ajaran dharma yang bersumber dari Sang Yang Widi. Ya, perhatikan Pak Guru ya. Kemudian berikutnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk alam semesta. Jadi kalian pelajari buku paketnya halaman 159 ya. Jadi kalian pelajari, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama di kelas ini lagi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya.